Oke, kita ketemu lagi. Meskipun sekarang sudah tahun 2023, ya kan, persepsi negatif tentang game itu masih kuat banget ya. Masih banyak orang-orang yang percaya kalau main game itu nggak ada gunanya. Ya mungkin memang main game itu tetap punya banyak dampak negatif. Ya khususnya kalau berlebihan ya. Tapi faktanya nih, menurutku ya ada pelajaran-pelajaran yang lebih efektif diajarkan di game ketimbang di sekolahan. Salah satunya adalah soal motivasi. Faktanya, setiap orang, bahkan anak-anak sekalipun, akan belajar dan berjuang ketika menemukan motivasi yang pas. Misalnya nih, yang lagi suka sama seseorang, kemungkinan besar dia akan cari tahu informasi tentang orang itu yang bahkan dilakukan tanpa disuruh atau malah tetap dilakukan meski dilarang. Contoh lainnya, anak-anak yang memang suka main musik atau suka olahraga juga akan kelihatan banget nih effortnya meskipun nggak harus disuruh-suruh ya kan. Kalau emang beneran suka ya, nggak cuma ikut-ikutan. Motivasi ini sebenarnya menurutku adalah hal yang paling powerful buat setiap orang ketika melakukan sesuatu. Ini yang motivasi ini yang jadi drive, yang menggerakkan. Nah, mungkin nih, tapi karena motivasi ini sebenarnya bersifat sangat subjektif ya kan. Sekolah itu tidak berhasil mengajarkan itu. Karena sekolahan mencoba pukul rata motivasi untuk semua anak. Ya, to be fair, ini gak cuma di sekolah sih ya. Kampus, orang tua juga banyak yang tidak berhasil membantu didikannya menemukan motivasi. Faktanya yang tadi kayak aku bilang, masing-masing orang, masuk anak-anak ya, itu punya alasan dan tujuan yang berbeda-beda ketika melakukan sesuatu, ketika ingin sesuatu. Misalnya nih di kampus lah ya, ada beberapa jenis mahasiswa berdasarkan dari persepsi mereka tentang nilai akademis. Pertama adalah tipe mahasiswa teladan. Wah, ini yang pokoknya dia memang tertarik belajar dan pengen juga dapat nilai yang bagus ya kan. Tapi ada juga tipe kedua. Tipe kedua yang penting nilainya bagus. Soal urusan mudeng atau enggak sama pelajarannya itu urusan belakang. Yang tipe ketiga ada juga yang ya ini kayak aku lah ya. Aku pengen belajar macam-macam sama yang diajarkan di sekolah, di mata kuliahnya. Tapi aku sebenarnya tidak peduli sama nilai akademisnya. Yang penting aku mudeng. Ini orang ngomong apa? Oh, ini ngomongin ini gitu. Tapi aku nggak peduli sama nanti nilainya A dan nilainya B, itu urusan belakang. Nah, yang terakhir, yang keempat, ya kan? Ada juga yang tidak peduli sama dua-duanya. Nggak peduli nilainya bagus atau nggak peduli juga mudeng apa enggak. Nah, itu tadi 4 tipe contoh yang masing-masing punya pendapat berbeda soal nilai akademis gitu kan. Nah, sayangnya sekolah, kampus atau bahkan orang tua maunya menyeragamkan dan memaksakan motivasi. Ya, nilainya harus bagus. Ya, itu kan motivasi yang dicoba diseragamkan, dipaksakan ke semua orang. Nah, kebalikannya di game, motivasi orang itu sebenarnya dibebasin. Tidak ada yang maksa-maksain gitu kan. Misalnya di MMORPG ya kan. MMORPG itu banyak ya World of Warcraft, Ragnarok ya kan. Nih, ada juga berapa? 1 2 3 4 ya. Ada 4 tipe orang juga. 4 tipe gamer. Satu, ini orang yang pokoknya biar jadi paling dewa di satu server ya kan. Ada. Ya pokoknya dia niat banget lah
belajar cari-cari info, cari-cari build ya kan, sampai borong ya, pokoknya belanja in app purchase atau item mall kalau zaman dulu. Terus yang kedua ada yang tujuannya main buat seneng-seneng aja, nggak harus maksa-maksa jadi paling dewa, tapi tetap coba baca-baca guide atau nyoba-nyoba build ya kan. Ya kalau ada duit ya belanja, kalau enggak ya nggak maksa. Ada juga yang tipe ketiga, ini yang main game cuman gara-gara lihat caranya yang cakep-cakep atau imut-imut. Misalnya nih, dulu ada temen yang main MMO sama dia itu suka dia main Char Warrior ya kan, tapi malah pakai equip mage. Soalnya equip mage itu kelihatan lebih imut menurut dia. Jadi dia pakai equip mage walaupun dia mainnya kelas warrior. Atau misalnya main Genshin Impact ya kan, dia fokus sama hacking ya kan, ya karena paling cakep menurut dia. Urusan skill, build dan kawan-kawan itu urusan belakang ya kan. Nah di sisi lain ada juga nih tipe terakhir yang maunya jadi pedagang alias peternak. Dia farming atau grinding cuman buat satu tujuan, yaitu jualan. Misalnya kalau dapat item rare ya nggak dipakai tapi dijual, atau ya endingnya biasanya terus jualan gold gitu ya, banyakan. Ini ada juga, dulu aku juga kenal sama orangnya. Ya itu tadi contoh beragam motivasi ketika orang main MMO ya. Ya kayak aku bilang tadi, sayangnya sekolah, kampus atau orang tua biasanya cuman bisa atau mau menawarkan satu opsi aja gitu kan. Mereka nggak mau repot eksplorasi opsi-opsi lainnya. Padahal ada banyak eksplorasi itu, ada banyak opsi itu gitu kan. Misalnya nih, dulu di silbase.com pernah ada artikel bagaimana Dota 2 bisa menghilangkan ketakutan seseorang ketika belajar matematika. Biasanya kan matematika itu pelajaran paling mengerikan gitu kan buat kebanyakan anak siswa ya. Penutup nih, aku itu sebenarnya adalah salah satu orang yang sangat percaya bahwa banyak banget pelajaran-pelajaran di sekolah yang berguna untuk lebih dari sekadar nilai akademis. Cuma sayangnya ya kayak aku bilang tadi, kampus, sekolah, orang tua tidak berhasil menunjukkan relevansinya ke murid-murid atau anak-anaknya. Misalnya nih, buat yang hobi sama PC gaming, penting belajar soal power supply alias PSU. Nah, ketika belajar PSU, sebenarnya kita harus balik lagi ke hukum fisika dasar tentang hukum kekekalan energi. Ya, itu kayak energi tidak dapat konversi sempurna, ya kan? Energi pasti ada yang terbuang menjadi panas dan kawan-kawan lah ya. Ya, menurutku belajar tentang power supply yang penting buat PC gaming ini akan jelas lebih menarik relevansinya sebagai motivasi belajar hukum dasar fisika daripada cuman sekadar biar nilainya bagus gitu ya. Ya semoga nih kalau ada orang-orang dari institusi pendidikan formal atau para orang tua yang nonton ya mungkin bisa dieksplor lagi bahwa motivasi-motivasi baru itu banyak ya yang bisa diajarkan, ditawarkan ke anak-anak atau dan murid-muridnya. Di sisi lain, buat orang-orang di luar itu yang pelajar, yang mahasiswa atau yang orang-orang yang memang suka belajar ya, kita juga bisa mulai eksplor sendiri relevansi-relevansi baru seperti apa yang bisa kita kejar, walaupun itu tidak diajarkan di sekolahan. Ya udah gitu aja, kita ketemu lagi di lain waktu ya. Dadah.